Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Drawing semifinal UEFA Nation League, Spanyol versus Italia, Belanda versus Kroasia. UEFA telah menuntaskan undian semifinal UEFA Nation League 2022-2023. Hasil drawing mempertemukan Italia dengan Spanyol, sementara Belanda ditantang Kroasia. Pertandingan fase grup sendiri tuntas pada September 2022 lalu. Kroasia merupakan juara grup A1, Spanyol memuncaki grup A2, Italia jadi wakil grup A3, sedangkan Belanda merajai grup A4. Putaran final UEFA Nation League 2022-2023 yang meliputi pertandingan semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final akan digelar di Belanda. Pertandingan akan dimainkan di Rotterdam dan NCD. Juventus terancam sanksi dari UEFA akibat plusvalenza. Juventus dijatuhi hukuman pengurangan 15 poin oleh Federasi Sepak Bola Italia dan Pengadilan Italia. Sanksi tersebut didapat si nyonya tua setelah terbukti melakukan penggelembungan nilai transfer dan keuntungan modal. Kasus ini di Italia dikenal dengan istilah plusvalenza. Para petinggi Juventus yang terlibat kasus ini juga dijatuhi larangan aktif di dunia sepak bola dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sanksi dari UEFA kini dilaporkan juga mengancam Juventus. Dikutip dari Calcio Mercato, UEFA bakal mengadakan rapat untuk membahas kasus plusvalenza yang dilakukan Bianconeri. Meski demikian, UEFA baru akan bergerak jika kasus ini sudah benar-benar tuntas di pengadilan Italia. Juventus saat ini masih mengajukan banding. Satu kaki di final Carabao Cup, Newcastle tetap waspada. Bertanding di St. Mary's Stadium pada leg pertama babak semifinal Carabao Cup 2022-2023, Newcastle berhasil menang 1-0 atas tuan rumah. Gol dari Joelinton yang menjadi penentu kemenangan tim asuhan Eddie Howe. Dengan hasil ini, Newcastle tinggal membutuhkan hasil imbang saat menjamu Sutton di St. James Park pada 1 Februari 2023. The Toon Army sedang bagus melawan The Saints, lalu menang dalam 3 pertandingan beruntun. Pemain Newcastle Bruno Guimaraes yang mengungkapkan kewaspadaan menjelang laga dengan Sutton. Dia juga menyesali adanya peluang-peluang yang terbuang saat melawan Sutton. Tottenham resmi rekrut Arnaud Danjuma. Tottenham Hotspur resmi meminjam Arnaud Danjuma dari Villarreal. The Lily Whites menyalip Everton dalam perburuan winger asal Belanda itu. Di situs resmi Tottenham, klub asal London itu mengkonfirmasi peminjaman Danjuma. Pemain berusia 25 tahun itu dipinjam sampai akhir musim. Dengan bangga kami mengumumkan perekrutan Arnaud Danjuma dengan status peminjaman dari Villarreal dengan status peminjaman atas izin internasional, tulis pernyataan Tottenham. Chelsea belum stop belanja. Chelsea sedang menghabiskan 184 juta pound sterling selama Januari ini untuk mendatangkan 6 pemain baru. Mikhailo Mudryk jadi pembelian termahal dengan bandrol 88 juta pound sterling. Meski sudah mengeluarkan uang besar, Todd Boehly selaku pemilik klub belum puas. Dia meminta manajemen klub untuk mencari pemain berposisi bek kanan. Dikutip ESPN, Chelsea sudah mendekati bek Lyon Malo Gusto yang dihargai 30 juta pound sterling. Chelsea kabarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Gusto dengan durasi 6,5 tahun. Meski demikian, Chelsea belum deal dengan Lyon soal harga. Dengan Gusto sudah ngebet datang ke Stamford Bridge, Lyon harus rela melepas. Paham Madrid perlu regenerasi, Modric dan Kroos tak masalah cadangan.
Pada laga terakhir saat Madrid menang 2-0 atas Athletic Bilbao, Modric dan Kroos dicadangkan. Keduanya baru dimasukkan menjelang akhir laga dengan Kroos bisa bikin 1 gol. Ancelotti mengungkap bahwa keputusannya mencadangkan Modric dan Kroos adalah bagian dari regenerasi yang berusaha dilakukan Madrid. Mengingat Modric sudah berusia 37 tahun dan Kroos menginjak 33 tahun. Ancelotti juga menegaskan Modric dan Kroos sama sekali tak masalah dengan kebijakannya tersebut. Keduanya sadar betul Los Blancos sedang memulai transisi dari era masa emas Modric dan Kroos. Aurelien Tchouaméni yang berusia 22 tahun dan Eduardo Camavinga yang berusia 19 tahun digadang-gadang jadi penerus keduanya di lini tengah Madrid. Idamkan Zaniolo, ini proposal yang disiapkan AC Milan untuk AS Roma. AC Milan mencapai amunisi yang pas di pos sayap kanan. Mereka sejauh ini masih kurang cocok dengan performa Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers. Sejumlah pemain masuk bidikan Milan. Salah satunya adalah Nicolo Zaniolo. Kini Milan pun dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mendatangkan Zaniolo ke San Siro. Kabar tersebut dihembuskan oleh Sky Sport Italia. Laporan itu mengklaim bahwa Milan mempersiapkan proposal peminjaman sampai akhir musim. Setelah masa peminjaman berakhir, Rossoneri siap membelinya dengan biaya sebesar 25 juta euro asalkan selama mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Jengkel, Inter akan jual Skriniar dengan harga miring. Belum lama ini agen Milan Skriniar yakni Roberto Sistici sempat menjalani wawancara dengan Telenor. Ia mengungkapkan bahwa kliennya tak mungkin lagi menaikkan kontrak baru di Inter. Pasalnya mereka kecewa dengan keputusan sepihak Inter musim lalu. Kala itu mereka memutuskan untuk melego Skriniar. Komentar Roberto Sistici datang di waktu yang tidak tepat. Pasalnya Milan Skriniar mendapat kartu merah saat membela Inter Milan melawan Empoli. Situasi itu dan komentar sang agen membuatnya mendapatkan sorotan negatif. Pihak klub disebut merasa jengkel dengan sikap bek Slovakia tersebut di laga lawan Empoli, demikian juga dengan pernyataan sang agen. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport, jadi Inter pun akhirnya memutuskan untuk mencoba segera menjualnya pada musim dingin 2023 ini. Nerazzurri kabarnya siap melegonya ke PSG, harganya pun murah. Jika sebelumnya mereka mematok harga 50 juta euro, sekarang PSG bisa merekrutnya dari Inter dengan bandrol 20 juta euro saja. Milan bapuk bukan cuma salah lini belakang. Milan dibantai Lazio 0-4 di Stadio Olimpico pada laga lanjutan Liga Italia. Kekalahan ini bikin Milan belum juga bangkit dari rentetan hasil buruk. Mereka tak pernah menang di 5 laga terakhir. Hasil dari 3 kali kalah dan 2 hasil seri. Rapuhnya lini belakang dianggap sebab utama tren buruk yang melanda Milan ini. Milan tak pernah clean sheet dan 12 kali kebobolan di 5 laga terakhir tersebut. Direktur Milan Paolo Maldini namun enggan sepenuhnya menyalahkan pemain belakang Rossoneri atas hasil buruk ini. Ia menilai Milan buruk secara kolektif, para pemain belakang Milan tak mendapatkan proteksi yang cukup baik dari gelandang dan penyerang. Hasil Copa del Rey, Barcelona iris tipis 10 pemain Real Sociedad. Barcelona meraih kemenangan tipis kala menjamu Real Sociedad di perempat final Copa del Rey 2022-2023, Kamis 26 Januari. Blaugrana menang dengan skor 1-0. Real Sociedad harus bermain dengan 10 orang sejak menit 40 setelah Brais Mendes melakukan pelanggaran keras terhadap Sergio Busquets. Unggul jumlah pemain, Barcelona baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-52 lewat gol Ousmane Dembélé di menit ke-52. Dengan hasil tersebut, Barcelona berhak melaju ke semifinal Copa del Rey 2022-2023. Sementara itu, berakhir sudah perjuangan Real Sociedad di turnamen ini. Aksi memukau Ter Stegen selama pertandingan Barcelona versus Real Sociedad. Barcelona sukses menumbangkan Real Sociedad dengan skor tipis 1-0 dalam laga perempat final Copa del Rey. Dalam pertandingan ini, Barcelona harus berterima kasih pada penampilan Marc-Andre Ter Stegen yang tampil memukau. Penampilan memukaunya membuat kiper timnas Jerman tersebut mendapat banyak respon positif dari netizen.
Hasil Piala Liga Inggris, MU tekuk Nottingham Forest 3-0. Manchester United sukses meraih kemenangan atas Nottingham Forest di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris 2022-2023 Kamis 26 Januari. Setan Merah menang 3-0 di Stadion City Ground. 3 gol Manchester United di pertandingan ini dicetak oleh Marcus Rashford di menit ke-6. Wout Weghorst di menit ke-45. Dan Bruno Fernandes di menit ke-89. Dengan demikian MU pun sementara unggul agregat 3-0 atas Nottingham. Selanjutnya leg kedua semifinal Piala Liga Inggris 2022-2023 akan dihelat pada 2 Februari mendatang. Selain Harry Maguire, pemain ini juga diminta untuk meninggalkan Manchester United. Penggemar Manchester United memasukkan nama Victor Lindelof sebagai salah satu pemain yang wajib dilepas klub. Hal tersebut dikarenakan Lindelof tampil sangat buruk sepanjang 90 menit dalam pertandingan melawan Nottingham Forest. Tetapi penampilannya tidak meyakinkan dan pendukung United merasa dia tidak cukup baik untuk bermain untuk tim Erik ten Hag. Mainz versus Dortmund, di Borussen menang via gol injury time. Duel Mainz versus Borussia Dortmund berakhir dramatis untuk tim tamu. Gol Giovanni Reina di menit akhir injury time membawa di Borussen menang 2-1. Mainz mencetak gol terlebih dahulu melalui Lee Jae-sung di menit kedua. Namun Dortmund mampu membalas dengan mencetak 2 gol melalui Julian Rersen di menit keempat. Dan Giovanni Reina di menit ke-90+3. Dortmund kini menempati posisi kelima dengan 31 poin, sedangkan Mainz berada di posisi ke-12 dengan 20 poin. Enzo Fernandez diyakini tidak ke Chelsea karena ini. Enzo Fernandez menjadi incaran utama Chelsea saat ini. Gelandang muda Argentina itu diyakini bertahan di Benfica karena sebuah alasan. Pelatih Benfica Roger Schmidt menilai Enzo Fernandez begitu fokus di klub saat ini. Pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 itu juga disebut tetap tampil oke bersama klub. Saya pikir ketika Anda melihat Enzo Fernandez bermain untuk Benfica saat ini, saya melihat seorang pemain yang berada di level teratasnya yang sangat senang bermain untuk klub. Saya pikir tidak ada hal lain dalam pikirannya, ujar Schmidt. Hakim Ziyech segera merapat, Chelsea lancarkan jalan hanya untuk AS Roma. Chelsea memilih untuk melepaskan Hakim Ziyech di bursa transfer musim dingin ini menyusul minat dari Everton dan AS Roma. Melansir Daily Mail, dilaporkan bahwa The Blues akan membiarkan pemain timnas Maroko itu pergi, tetapi tidak ingin penyerangnya bergabung dengan rival. Everton dikabarkan mengincar Ziyech sebagai salah satu opsi terbaik andai mereka kehilangan Anthony Gordon. Namun Chelsea tidak ingin Hakim Ziyech bergabung dengan Everton, sehingga AS Roma menjadi tim terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 29 tahun tersebut. Reece James dan Ben Chilwell pulih, skuad Chelsea jelang laga kontra Fulham bikin merinding. Kebahagiaan Graham Potter berlipat ganda karena Reece James, Ben Chilwell hingga Ruben Loftus-Cheek serta pemain baru Chelsea tersedia pada laga kontra Fulham. Melansir Football London, meskipun Potter mendapatkan kabar menyenangkan yang berlipat ganda, ia harus tetap sabar menunggu tersedianya Raheem Sterling. Kendati demikian, kembalinya Reece James dan Ben Chilwell tentu memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja sama dengan pemain baru Chelsea seperti Joao Felix, Mykhailo Mudryk hingga Noni Madueke. Jersey Cristiano Ronaldo bekas lawan Lionel Messi jadi hadiah spesial untuk putra Marcelo Gallardo. Bintang anyar Al Nassr Cristiano Ronaldo rupanya menghadiahkan jersey miliknya saat Riyadh All-Star melawan PSG kepada putra dari pelatih Riyadh All-Star, Marcelo Gallardo. Santino Gallardo di akun Instagramnya mengunggah story bergambar jersey Ronaldo yang diberikan untuknya. "Aku mencintaimu, Cristiano," tulis Santino Gallardo. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!